Ketika kamu mengatakan murtad itu kafir, datanya di mana? Ya betul, dia nginjek Alkitab. Nginjek Alkitab aja itu sama dengan menginjak sebagian kebenaran yang menurut Islam di Alkitab itu masih ada sebagian kebenaran, betul nggak? Sering kan Ustadz ketika kalian nonton Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan Ustadz lainnya yang agak lebih waras sedikit lah ya, mereka bilang katanya di Alkitab itu masih ada sebagian kebenaran, betul kan? Nah, di dalam Islam teman-teman ada rukun iman. Rukun iman yang ketiga adalah percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Dari keempat kitab, ketiganya itu adalah sebelum Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kalau seandainya orang Islam menginjak Alkitab, menghina Alkitab, mengatakan Alkitab buku porno, nah itu mereka sedang murtad. Sebenarnya kalau saya mau debat soal itu bisa, itu Islam akan keok. Beneran? Mau nggak kita coba tantang mereka? Kaget kayaknya mereka, kok bisa ada orang yang kepikiran ya? Dan sampai saya tunjukin datanya ya. Saya tunjukin datanya atas omongan saya berani bertanggung jawab. Islam itu sudah banyak yang murtad sebenarnya. Mau nggak? Nih, saya tampilkan datanya ya. Bentar. Saya kalau ngomong nggak pernah Omdo atau Mokondo apalagi, karena nama depan saya, nama akhir saya itu Joseph dan Michael, bukan Muhammad. Jadi nggak akan pernah, puji Tuhan, Tuhan menjaga saya dari tipu daya dan dusta. Gak akan pernah saya berdusta dan menipu ya. Oke, nih teman-teman bantu tap-tap layar dan share-share ya. 380 orang teman-teman, mohon bantuannya untuk kerjasamanya untuk tap-tap layar ya. Nih, kita lihat di sini ya. Data saya teman-teman jangan pernah bilang data saya itu dari Blogspot ya, karena saya bukan Riva, Nandar, Kores apalagi ya, apalagi Dalman ya. Jelas data saya kalau nggak dari Rumah Fikih, Konsultasi Syariah, NU Online, lalu juga sumber-sumber kredibel lainnya dalam Islam. Jadi nggak pernah Blogspot. Jadi saya selalu akan menyertakan sumbernya. Salah satunya di sini adalah seorang dokter, lagi-lagi dokter teman-teman. Lagi-lagi gelarnya LC ya. LC itu apa? Ya silahkan disimpulkan sendiri. Nah ini yang tadi saya jelaskan sebenarnya sudah ada banyak sumber-sumbernya, tapi saya pakai yang ini aja karena ini yang paling mendekati penjelasan saya, karena memang ini yang paling familiar atau paling mainstream ya. Nah ini dikatakan bahwa murtad itu tidak hanya dengan keyakinan, bukan hanya pada saat dibaptis seperti kata Dirman. Nah ini tadi ya yang saya jelaskan. Nah ini murtad terkait dengan perkataan. Selain dengan jalan penyimpangan keyakinan, kemurtadan itu bisa terjadi akibat ucapan atau lafaz secara lisan, yaitu apabila seseorang mengucapkan sab. Sab ini artinya penyebab di mana dia murtad terkait dengan perkataan tadi. Nah, kemudian dikatakan apa? Selain itu, murtad juga bisa terjadi ketika seseorang melontarkan tuduhan kafir kepada seorang muslim tanpa hak. Ini mereka sebenarnya sudah banyak yang murtad loh, karena kan kita lihat sendiri ya, sesama Islam sering ribut. Seringkali mereka saling mengkafir-kafirkan. Di roomnya polemikus Islam Indonesia itu seringkali tuh saling kafir-kafirin. Nah ini sudah termasuk murtad. Nah istilah sab ini yang pertama tadi, merendahkan, menjelekkan, mencaci. Ya, yang poin yang harus kita perhatikan di sini adalah ternyata ketika di dalam Islam menghina para nabi itu sama dengan hal-hal yang berakibat pada kemurtadan. Ya, nah ini para nabi ini kan mereka menganggap Yesus itu Isa, betul nggak teman-teman? Betul kan? Yesus itu Isa, kayak kemarin Dr. Yusuf Keke. Yesus itu Isa, Yesus itu Isa. Nah, ketika dia menghina Isa, yang katanya itu Yesus sama, berarti logikanya itu standar ganda. Berarti dia sekarang sudah murtad. Karena dia menghina para nabi. Nih, ya. Tuh. Ya. Jadi jangan bilang saya itu bohong, datanya lemah. Enggak. Saya itu kalau ngomong biasanya saya mengingat apa yang pernah saya pelajari dulu, kemudian saya cross check dulu baru saya ngomong gitu.